Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Seperti dalam kajian-kajian sebelumnya, saya masih membahas konsep al-haq atau kebenaran Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam entitas ketiga, yaitu alam semesta, yang lebih kita kenal sekarang dengan hukum alam. Eh, Kemarin saya telah bahas bahwa kematian dan juga sakit itu adalah sumbernya dari alam semesta ataupun manusia itu sendiri. Pemahaman ini adalah untuk menepis argumen-argumen orang-orang yang mengatakan bahwa segala kerusakan di darat dan di laut ataupun peperangan itu sumbernya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan sifatnya sendiri, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dialektika atau kesimpulan yang semacam ini adalah kesimpulan yang salah. Namun sayangnya banyak ya ustadz ataupun mubalek, para dai yang masih berpegangan pada pemahaman seperti ini. Padahal dalilnya sudah sangat jelas sekali ya. Kemarin ada banyak sekali saya sampaikan. Hal ini juga untuk menepis pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan karena ya bersumber dari itu, pemahaman itu, bahwa Tuhan itu bertentangan dengan sifatnya yang penuh kasih dan penuh kasih sayang. Nah, ternyata Tuhan itu jahat, sehingga menyimpulkan bahwa kehidupan ini tidak ada Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, terutama sekali untuk generasi penerus kita ya, anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kan sekarang sumber informasinya tidak terbatas ya, bisa diakses ya lewat HP ya, nonton YouTube, baca-baca artikel ya. Itu kalau mereka terpengaruh dengan pemahaman seperti ini, wah bahaya sekali. Jadi kita mesti bisa menjelaskan kepada mereka, kepada anak-anak kita, bahwa konsep Islam itu sebenarnya ya tidak seperti orang awam pada umumnya, seperti itu. Jadi konsep Islam yang pertama kemarin sudah saya jelaskan ayatnya, bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah, sedangkan keburukan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Nah, itu konsep yang Islam beritahukan kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kan memberikan hukum ya, memberikan undang-undang kepada kita semua di bumi ini, yaitu di dalam Al-Qur'an itu ya, undang-undang itu. Nah, hukum itu pakai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melakukan proses penciptaan kepada alam semesta ini, yaitu langit, bumi, ya, gunung-gunung, eh, lautan, hutan, dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya seperti hewan dan manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak bebas atau disebut free will. Jadi manusia itu berkehendak atas dirinya sendiri. Namun ya, kehendak bebas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tools atau instrumen, yang saya sebut instrumen ya. Seperti misalnya tangan, kaki, akal ya, otak. Itu adalah instrumen atau tools atau alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alat itu manusia berkehendak ya, terserah dirinya apakah dirinya mau melakukan perbuatan yang jahat atau untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, misalnya saja dalam surat As-Sajdah ayat 7. Saya akan sebutkan, saya akan bacakan ya terjemahnya saja. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Ayat 10-nya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruhnya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi Allah menciptakan pendengaran dan penglihatan, yaitu telinga dan mata, dan juga hati nurani untukmu. Di ayat lain disebutkan juga Allah menciptakan otak ya, atau akal untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu merupakan instrumen atau alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung manusia apakah mau menggunakan alat itu untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Jadi yang harus ditunaikan oleh umat Islam seharusnya tiga ya.
bukan cuma dua, bukan hanya Allah dan Al-Quran, tetapi juga alam semesta, hukum alam. Nah, jadi itu ya adalah sumber hukum primer bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, yang mengabarkan, yang menginformasikan kepada kita semua proses penciptaan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Sampai ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.